Hai sahabat 31, kembali lagi di konten Cerita Lesehan. Kita bakal ngebahas kisah sang legenda nih. Wah, bisa dibilang legenda ya, karena dari tahun 2007-an kayaknya. Kisah sang jagal, yaps, Rian Jombang. Ferry Idam Heniansah atau yang lebih dikenal Rian Jombang. Dia lahir di Jombang pada tanggal 1 Februari tahun 1978 dan dia adalah seorang pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap 11 orang, yakni di dua tempat yang berbeda ya, di Jakarta dan di Jombang, Jawa Timur. Rian sendiri adalah bungsu ya, atau anak terakhir dari dua bersaudara. Ya, ini dia punya kakak namanya Mulyo Wasis. Dia adalah saudara satu ibu tapi beda ayah gitu. Jadi bisa dibilang kakak tiri ya. Dan sejak kecil Rian sendiri itu sering berpisah dengan orang tuanya. Rian ini lebih tepatnya dia lebih banyak tinggal di pesantren. Ayah Rian sendiri Ahmad Maskur itu pensiunan satpam dari sebuah perusahaan atau pabrik gula, dan ibunya Kasiatun lebih suka tinggal di rumah kakaknya Mulyo Wasis. Perilaku Rian ini mulai banyak berubah itu sejak duduk di bangku SMP. Dia lebih suka menekuni kegiatan-kegiatan kesenian dan bergaul atau berkumpul sama-sama perempuan gitu. Bahkan lebih parahnya lagi, dia juga sering kegiatan perempuan yang lebih ekstrim ya, cowok dandan ya. Dan dia banyak sekali terlibat pada kesenian ya, kegiatan-kegiatan kesenian seperti menari, drama, tapi dia lebih banyak fokus ke kegiatan menari. Namun demikian, Rian ini dikenal sebagai anak yang cerdas ya, katan, rajin, terus pandai bergaul kayak gitu. Kasus ini nih mulai ditemukan itu pada tanggal 12 Juli 2008. Ini dimulai dari ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada hari Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Setelah diperiksa dan dicek identitasnya, korban itu ialah Heri Santoso yang saat itu berumur 40 tahun. Dia bekerja sebagai seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang sebelumnya sudah menghilang selama 2 hari. Dan peristiwa kelam yang dialami Heri ini terjadi di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, tepatnya di Depok. Dari pengakuan si Rian, dia membunuh Heri ini karena tersinggung. Tersinggung si Heri menawarkan si Rian untuk berhubungan badan dengan pacarnya si Heri gitu, namanya Noval. Dan itu sama-sama cowok gitu. Jadi dia tersinggung gitu, di homoin gitu ya. Gimana sih? Di homoin. Itu latar belakangnya kenapa bisa si Rian melakukan tindakan kejinya seperti itu. Namun jejak Rian dan Noval ini terlacak setelah mereka berdua menggunakan ATM-nya si Heri untuk berfoya-foya. Polisi yang menemukan jenazah tersebut langsung membawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat. Dan kasus mulai terungkap setelah penemuan mayat mutilasi ini pada tanggal 15 Juli 2008. Polisi menangkap Ferry Idam Heniansah ini alias Rian. Dia ditangkap telah menggunakan uang sebesar 3.040.000, kartu kredit ATM milik Heri untuk berfoya-foya dengan kekasih sesama jenisnya. Ujung-ujungnya mau juga dia ya. Dan mereka berdua itu ditangkap di kosnya ya, di Jalan Pesona Kayangan Depok. Penyidik menghubungkan kasusnya mutilasi ini dengan hilangnya orang yang bernama Ariel Somba Sitanggang alias Ariel ya. Rian sendiri itu pernah dilaporkan keluarganya pada bulan Mei 2008 karena menghilang gitu. Dan Rian pun akhirnya mengaku telah memakamkan jenazah Ariel ini di dekat rumah orang tuanya di Desa Jatiwatis, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi ada di Kecamatan Tembelang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008. Polisi menggiring Rian untuk menunjukkan lokasi di mana Ariel ini dikubur. Dan saat itu polisi menemukan 4 mayat lainnya dalam 2 lubang, salah satunya diyakini sebagai jasadnya si Ariel. Satu lubang ini berisi 3 jenazah. Untuk korban berjenis kelamin wanita. Jenazah perempuan itu ditemukan dalam satu liang lahat bersama 2 jenazah lainnya, yakni laki-laki, di belakang pintu dapur rumah keluarganya Rian. Terus lubang yang lain juga berisi 1 jasad berjenis kelamin laki-laki ditemukan petugas dalam sebuah liang di bawah pohon bambu yang jaraknya itu kurang lebih hampir 5 meter lah ya dari liang pertama itu. Semakin berjalannya waktu, dia juga akhirnya dia mau bekerja sama dengan polisi dengan mengakui semua perbuatannya gitu. Hingga akhirnya Rian mengaku melakukan pembunuhan itu sendirian di belakang rumahnya di Jalan Melati, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Motifnya ini sangat sederhana ya, rata-rata ada yang karena cemburu, ada yang karena materi atau
ekonomi, ada juga yang cemburu sesama jenis. Jadi ada tercatat 11 orang yang diketahui menjadi korban. Yang pertama, ditemukan dengan kondisi termutilasi di dekat kebun binatang Ragunan pada tanggal 12 Juli 2008 itu Heri Santoso. Kemudian ditemukan dalam penggalian pertama di halaman belakang di rumahnya Rian di Jombang itu pada tanggal 21 Juli 2008 itu berjarak sekitar 9 hari. Di dalam yang lubang pertama ini, penggalian pertama ini ditemukan si Vincent Yudi Priyono 31 tahun, Ariel Somba 34 tahun, Grady Glenn Andam Tumbunan. Nah, ini salah satu finalis MTP Pijehan 2007, Guru Setio Pramono alias Guntur 27 tahun. Setelah ditemukan juga di dalam penggalian yang kedua yang di belakang rumahnya juga yang jaraknya kurang lebih 5 meter itu, ditemukan juga di situ Agustinus Fitri Setiawan 28 tahun, Nani Hidayati 31 tahun, Sylvia Ramadhani Putri, ya ini 3 tahun nih anaknya dari Nani Hidayati tadi. Kemudian Muhammad Aksoni 29 tahun, Zainal Abidin 21 tahun dan Muhammad Asrori alias Aldo. Nah, ini waktu itu belum diketahui gitu identitasnya nih. Motifnya memang keinginan seketika Rian gitu. Jadi kayak pengen menguasai materi apa yang mereka punya gitu. Di kekayaannya si Rian tapi dengan cara yang begitu tadi gitu. Umumnya para korban ini umumnya tuh kenal sama Rian gitu. Jadi bukan orang asing dan memang pernah menjalin komunikasi sebelumnya gitu. Rian sendiri mengakui proses pembunuhannya itu dilakukan pada malam hari hingga dini hari. Ada juga yang siang hari. Ini nekat sekali. Hingga akhirnya melihat kasus tersebut pihak Polda Jatim jadi berinisiatif untuk membawa si Rian ini kepada jasa psikiater. Mengapa si Rian begini gitu? Kalau tanda-tanda psikotis, gangguan jiwa itu sebenarnya tidak ada. Tapi kalau psikopat, minimnya empati dan kontrol perilaku memang iya karena perilakunya impulsif, kata dokter Roni Subagio. Dengan sadar dan paham bahwa ini salah gitu, bukan di luar kesadaran gitu atau kayak orang gila gitu, enggak. Kayak mental yang impulsif gitu. Jadi yang sehingga dia tuh sebenarnya sangat sensitif gitu. Jadi kalaunya mudah marah, mudah tersinggung, nggak bisa diajak bercanda deh kayaknya nih. Lah bahwa si Rian ini ternyata punya orientasi seksual yang berbeda gitu. Jadi orientasinya tuh tidak seperti orang normal. Jadi dia memang homoseksual gitu. Kalau dari keterangan kakak tirinya si Rian nih, si Mulyawasis mengatakan bahwa sejak kecil si Rian ini memang sering mengalami kekerasan dari ibunya gitu. Sedikit-sedikit ya kekerasan lah, dipukul, diomelin dan lain-lain, sehingga si Rian ini selama 13 tahun hidupnya itu memendam rasa benci terhadap ibunya gitu, dan itu yang membuat si Rian sampai sekarang itu. Hingga pada akhirnya 6 April 2009 Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman mati kepada Ferry Idam Heniansah alias Rian Jombang. Begitu juga Rian terus memberikan permohonannya ke Mahkamah Agung, lalu memohon permohonan peninjauan kembali kasusnya, bahkan bertepatan di Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober ya. Rian ini mengajukan gerasi. Rian yang membunuh 11 orang dan memutilasinya ini kurangi hukumannya gitu, dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Rian Jombang akhirnya mengakui kesalahannya dan menyesal telah membunuh 11 orang, memutilasinya di belakang rumahnya sendiri. Oke, itu aja sahabat 31. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.